Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jisipa Mesela, saya dari 11 PPLG 3. Saya akan menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek OOP pada PHP. Mengubah cara kita menulis kode menjadi lebih struktur dan efisien. PHP OOP. Apa itu OOP? Definisi OOP adalah sebuah paradigma atau metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Mengapa menggunakan OOP? Reusability kode dapat digunakan kembali secara efisien. Maintainability kode lebih mudah dikelola dan diperbaiki jika ada bug. Scalability sangat cocok untuk membangun aplikasi skala besar. PHP OOP. Konsep utama kelas dan objek. Sebelum menulis kode, kita harus paham dua fondasi utama ini. Kelas cetakan, blueprint atau kerang untuk membuat objek. Objek hasil cetak dari kelas. Objek memiliki properti, ciri-ciri atau data dan metode, perilaku atau fungsi. Analogi mudah. Kelas cetak kue atau cetak mobil. Objek kue yang sudah matang atau mobil nyata Toyota atau Honda yang keluar dari pabrik. PHP OOP. Contoh kode dasar kelas, properti dan metode. Berikut adalah cara membuat kelas dan objek dasar di PHP. Mengenal konstruktor dalam kurung. Konstruktor adalah metode khusus yang diotomatiskan berjalan ketika sebuah objek pertama kali dibuat. Instantiate biasanya digunakan untuk memberi nilai awal. Inisialisasi pada properti. Contoh kode dasar kelas, properti dan metode. Berikut adalah cara membuat kelas dan objek dasar di PHP. Memahami alur siklus hidup objek life cycle. Dalam pemrograman, sebuah objek bukanlah sesuatu yang abadi. Objek memiliki siklus hidup di dalam memori komputer yang terbagi menjadi 3 tahap utama. Tahap kelahiran, instansiasi terjadi ketika aplikasi meminta pembuatan objek baru. Di sini sistem memesan ruang di memori dan fungsi khusus. Penyambutan, konstruktor langsung bekerja untuk mengisi data-data awal yang diperlukan. Tahap masa hidup, runtime, ini adalah fase di mana objek bekerja aktif. Pemrograman akan memanggil fungsi-fungsi metode di dalam objek tersebut untuk memproses data, menghitung formula atau berinteraksi dengan objek lainnya. Tahap kematian, destruksi, ketika objek sudah tidak lagi digunakan atau halaman web selesai dimuat penuh oleh server PHP, objek tersebut akan dihancurkan untuk mengosongkan memori komputer sebelum benar-benar hilang. Fungsi pembersihannya, destructor akan berjalan untuk memastikan tugas-tugas terakhir seperti memutuskan koneksi ke database eksternal selesai dengan aman agar tidak terjadi kebocoran memori leak. Filosofi 4 pilar utama OOP. A. Enkapsulasi, pembungkusan data, menyembunyikan data sensitif di dalam objek dan membatasi akses langsung dari luar. Data hanya bisa diubah untuk dilihat melalui jalur resmi. Fungsi perantaran yang aman. B. Pewaris, inheritance, kelas anak dapat menyalin properti dan fungsi
dasar dari kelas induk. Tujuan agar tidak perlu menulis ulang kode yang sama dari nol. Reusability. C. Polimorfisme. Banyak bentuk. 1. Perintah atau nama fungsi yang sama dapat menghasilkan tindakan yang berbeda-beda tergantung objek mana yang menjalankan perintah tersebut. D. Abstraksi. Penyederhanaan. Menyembunyikan detail proses teknik yang rumit di latar belakang dan hanya menampilkan fungsi penting di permukaannya saja kepada pengguna. Perbedaan abstrak kelas dan interfase. Fitur abstrak kelas (ISA), interfase (CAN dan DO), hubungan ikatan keluarga atau entitas yang sama, ikatan kontak kemampuan (bisa beda dengan keluarga), isi struktur setengah matang (ada fungsi nyata plus fungsi kosong), 100% cetak murni, hanya daftar fungsi kosong. Contoh kelas hewan menurunkan sifat ke burung dan singa. Kontrak bisa diterapkan pada PHP dan mobil listrik. Konsep statis. Normal properti atau fungsi bersifat individu dan baru bisa digunakan setelah objek diciptakan. Statis properti fungsi bersifat global dan melekat langsung pada nama kelas, bisa langsung dipanggil kapan saja tanpa perlu menciptakan objek terlebih dahulu. Biasanya digunakan untuk fungsi bantuan helper. Kesimpulan dari materi berikut. PHP OObjek. Kesimpulan dari materi berikut. PHP OOP, Object Oriented Programming, pada dasar mengubah cara kita menulis kode dari yang semula berurutan memanjang menjadi berbasis objek-objek modular yang saling bekerja sama melalui kombinasi antara kelas sebagai cetak dan objek sebagai produk nyata. OOP membantu membangun aplikasi skala besar dengan jauh lebih rapi struktur dan mudah diperbaiki jika terjadi error. Siklus hidup objek ini dikendalikan secara otomatis dari awal hingga akhir lewat fungsi penyebutan dan fungsi pembersihan memori, sehingga performa aplikasi tetap terjaga dengan efisien. Kekuatan utama OOP terletak pada pilar-pilar yang menjamin keamanan dan efisien kode. Kita bisa mengamankan data sensitif lewat pembungkusan ekskapsulasi, menghemat waktu dengan mewarisi sifat dari kode yang sudah ada, serta menciptakan fungsi fleksibel dan sederhana tanpa perlu pusing memikirkan kerumitan proses teknik di dalamnya. Ditambah dengan aturan tegas dari struktur kelas setengah matang ataupun kontrak kerja murni, OOP menjadi standar wajib bagi programmer untuk menciptakan kode yang tidak hanya kokoh tetapi juga memudahkan pengembangan